Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan duduk. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, saya absen terlebih dahulu ya. Afifah Luh Maharani Yudhistia. Nah, yang tidak masuk satu orang ya, Leo. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang coba kita cek kerapian. Coba dicek, ada yang belum memakai ikat pinggang? Ada yang belum memakai kaos kaki? Bajunya sudah dimasukkan? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, oh maju, maju. Nah, sekarang Bu Hanin mau tanya, siapa yang di rumahnya punya peliharaan hewan kucing? Wah, banyak sekali ya. Nah, kucing di rumah kalian makannya apa? Hah? Daging. Apa? Tulang. Hewan peliharaan apa lagi yang ada di rumah? Ayam. Kambing. Kambing makan apa? Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tujuannya adalah agar anak-anak mengetahui rantai-rantai makanan, ya. Kelihatan? Ini gambar apa? Tikus. Tikus makan apa? Hah? Serangga makan padi, apa lagi? Jagung, terus kelapa. Nah, sekarang itu tadi jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya yang kalian sebutkan ya. Sekarang coba, ini ada teks non fiksi. Coba dibaca bersama-sama, kelihatan? Kelihatan. Nah, coba dibaca bersama-sama. Ekosistem merupakan suatu organisme. Nah, dari paragraf yang sudah ditampilkan di sini, coba silahkan ditemukan pokok pikiran dalam paragraf ini. Ayo, coba. Yang mana pokok pikirannya? Sudah ada yang menemukan? Sudah. Ayo coba angkat tangan. Nah, Afifah, suaranya yang keras yang mana? Coba dibacakan. Nah, jadi pokok pikiran itu biasanya terletak di awal paragraf. Nah, pokok pikiran ini adalah kalimat utama ya. Jadi pokok pikiran ini adalah kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas di belakangnya. Jadi pokok pikiran ini terdapat dalam kalimat yang umum. Jadi pengertiannya yang secara umum. Nah, setelah ini, nah silakan anak-anak membuat teks non fiksi berupa deskripsi hewan yang ada di rumah kalian masing-masing. Satu paragraf saja, ditulis di buku tulis ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah dibacakan di depan satu orang ya. Coba punyanya. Tuh, ayo sini. Silakan dibacakan hasilnya, agak sini. Suaranya yang keras. Ayam adalah hewan omnivora, tapi juga memakan hewan-hewan kecil lainnya seperti rayap. Ya, pinter. Jadi
Punyanya Arka ini menceritakan atau yang ditulis Arka ini yaitu tentang hewan omnivora. Nah, sekarang coba kita lihat tayangan ini ya. Nah, di tayangan PowerPoint adalah pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora merupakan pemakan tumbuhan. Terus ini gambar hewan omnivora. Ya. Di situ ada kera, ada beruang, ada tikus juga. Coba kita menyanyi lagu, lirik lagunya. Lihat kebunku, bisa ya? Bisa. Coba kita bersama-sama dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Golongan hewan belajar bersama. Bisa ya? Jadi ini untuk memudahkan kita belajar materi tentang hewan berdasarkan makanannya. Nah, untuk selanjutnya kita melihat tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Silakan diperhatikan. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Setelah melihat tayangan video tadi, kita sudah mengetahui tentang yang pertama produsen. Produsen itu berarti apa? Yang bisa memproduksi makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Kemudian tumbuhan dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1. Nah, setelah itu konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Bakteri pengurai. Kemudian bakteri pengurai ini yang menyuburkan tanah. Nah, ketika tanah sudah subur, tumbuh lagi tumbuhan. Nah, itu tadi proses rantai makanan. Jadi rantai makanan itu tidak berhenti ya. Jadi terus-menerus berputar. Nah, sekarang coba ekosistem sawah, produsennya apa? Padi, pinter. Kemudian kalau di kebun, misalnya di kebun, rumput ya. Ya, kalau di hutan ya pohon atau tumbuhan. Bisa ya? Bisa. Kemudian selanjutnya Bu Hanin mau membagi menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Tugasnya adalah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi silahkan kursinya dibalik atau diputar. Silakan kursinya diputar. Sudah menerima lembar kerjanya semua? Nah, silakan ditulis nama kelompoknya, nama masing-masing kelompoknya. Ya, di atas itu. Kemudian silakan dikerjakan bersama-sama. Semua anggota kelompok harus bekerja sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang mainan ya. Ayo, bekerja semuanya. Sudah selesai? Nah, coba sekarang kelompok 1 dibacakan hasilnya yang nomor 1. Suaranya yang keras. Nah, tumbuhan atau apa itu? Tumbuhan dimakan rusa, kemudian rusa dimakan singa. Itu tergolong ekosistem
Ekosistem apa? Hutan. Kemudian kelompok 2, ayo dibaca nomor 2. Kelompok 2 dibacakan suaranya yang keras. Ya, itu termasuk ekosistem sawah. Sudah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan di depan. Untuk tugas selanjutnya masih dengan kelompoknya ya, masih dengan kelompoknya. Tugasnya yaitu menggambar jaring-jaring makanan dengan ekosistem yang berbeda. Jadi setiap kelompok itu menggambar jaring-jaring makanan ekosistemnya berbeda ya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Sudah selesai? Nah sekarang kalau sudah selesai, masing-masing kelompok, perwakilan kelompoknya maju 2 orang ke depan untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Suaranya yang keras. Yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, sekarang coba saya mau minta tanggapannya kelompok kelompok 3 tentang hasil presentasi tadi. Bagaimana tanggapannya? Baik. Jelas. Dari hasil presentasi semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 5, semuanya sudah baik, sudah bagus. Jadi anak-anak sudah bisa membuat jaring-jaring makanan. Nah, ekosistem itu ada ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem kebun. Tadi anak-anak sudah membuat ekosistem yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silahkan kursinya sudah menghadap ke depan? Sudah ya. Sekarang saya akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya sendiri-sendiri yang paling atas. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti, jangan lupa ditulis namanya, nama lengkap. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ekosistem, rantai makanan, hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, coba sekarang contoh ekosistem sawah tadi apa? Padi berarti sebagai apa? Produsen. Kemudian padi dimakan belalang, belalang sebagai konsumen 1. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang simbiosis ya. Jangan lupa anak-anak di rumah belajar, kurangi main game ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa ke depan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dahulu. Amin. Sudah? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.